Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini, tentunya saya bertemu. Mohon izin Pak, dengan siapa Pak? Perlindungan Sidabutar. Dari mana? Wapres. Wapres. Oh Ya. iya Wapres. Pak, ini ada agenda apa Pak? Pagi ini? Hari ini hari kedua Hmm. Rakernas Partai Buruh. Oh. Dibuka kemarin hari Senin tanggal 17 Ah. sampai hari Rabu tanggal 19. Oh. Rakernas Partai Buruh. Oh. Ya. Itu tuntutan apa misinya? Adapun Rakernas ini punya agenda. Salah satunya pencalonan capres dan cawapres setelah keputusan MK presidensial threshold itu 0%. Jadi kita Partai Buruh sudah punya hak untuk mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presiden. Ya, kemudian yang kedua agendanya adalah ada restrukturisasi kepengurusan. Kepengurusan. Kemudian yang ketiga program tahun depan untuk melaksanakan Kongres Partai Buruh. Kira-kira yang tiga ini program utamanya. Kalau hal-hal lain mungkin yang terbit, lainnya apa tuh? Kira-kira? Yang terbit nanti dari forum. Jadi gini Bang, ini kan setidaknya kan Partai Buruh ini kan baru saya lihat itu kan, baru dibangun lah, baru dibentuk ya. Kira-kira bagaimana seoptimisnya di tahun 2029 itu bisa masuk dan bisa menang gitu? Kira-kira gimana tuh? Iya, kalau bicara Partai Buruh ini sebenarnya kan 2004 kan sudah main, Iya. sudah tampil. 2009 juga sudah tampil. Cuma 2014, 2019 tidak ikut main dalam pemilu. Kemudian dibangkitkan lagi ini tahun 2021. 2021 dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi bersama serikat buruh, serikat pekerja yang lain. Jadi ada 11 konfederasi serikat buruh, serikat pekerja bersatu untuk mendirikan atau menghidupkan kembali Partai Buruh. Selama ini sebelumnya Partai Buruh hanya dimotori oleh satu serikat, yaitu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI. Jadi dari tahun 2021 dihidupkan kembali oleh 11 inisiator konfederasi serikat buruh, serikat pekerja itu. Jadi ketika tahun 2024 pemilu, kita baru pertama kali bermain. Dan itu juga masih dalam konsolidasi internal, ya. Konsolidasi internal ini akhirnya ya namanya baru mulai ya. Anggota kita maupun kepengurusan juga masih artinya masih belum paham bagaimana berpolitik. Dari 2024 kita berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan juga militansi politik dari para pengurus. Nah, kalau militansi itu sudah terbentuk, ke bawah anggota juga akan militan. Dan itulah yang terjadi di 2024, artinya masih dalam taraf belajar. Nah, ini tahun 2029 setelah Rakernas dan nanti 2026 kita Kongres, mudah-mudahan sudah siap untuk tempur. Pak, ini kan ada beberapa isu ya di negara kita nih kan. Ya. Saya ingin tahu respon daripada Partai Buruh terkait dengan masalah ada yang namanya sekarang kan pengupahan ya kan. Kemudian ada namanya dengan keputusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin. Terus ada juga yang memang yang hangat-hangat ini diantaranya adalah pemagaran laut. Itu responnya seperti apa kira-kira? Nah, jadi ini ada 3 kasus yang disampaikan ya. 3 kasus dalam yang sangat berbeda ya. Nah, yang pertama saya tanggapi mengenai upah. Upah itu dari dulu kita sudah hampir setiap tahun kita ajukan. Tapi memang
respon pemerintah itu agak gimana saya bilang, malu-malu kucing. Oh, kucing. Mau ditingkatkan, tapi ragu-ragu sesuai dengan permintaan buruh. Oh. Dan selalu di bawah permintaan buruh. Misalnya Pak, begini, Ah. buruh meminta upah naik 10%. Iya, iya, iya. Betul dinaikkan, Ah. cuman 2%, Iya, iya. 3%, jauh dari harapan dari buruh. Jadi kalau apa namanya sampai demonstrasi untuk kenaikan upah itu udah hampir setiap tahun, bukan udah hampir, memang setiap tahun. Tetap tahu. Bahkan sampai hari ini juga kita masih kecewa kepada pemerintah dengan kenaikan upah. Belum sesuai dengan sebenarnya standar hidup layak. Iya, iya, iya. Nah, kita mengharapkan kalau sebelumnya kan ada koefisien hidup layak, Iya, iya. itu belum pernah nyampe di sana. KHL lah. Pada itu KHL, kan mungkin iya. gini ya, Pak. Jadi kalau misalkan dia upah itu naik gitu kan, walaupun berapa persen, tapi diiringi dengan kenaikan harga-harga. Ya, Apa itu. artinya stagnan gitu? Bukan standar, malah Stagnan malah gitu. masih di bawah. Ya, stagnan gitu, masih di Jadi bawah. misalnya begini, Hmm. kenaikan upah itu 2%, kenaikan harga-harga sembako lah kita katakan ya, yang apa namanya kebutuhan pokok ya, sembako itu naiknya 4-5%. Iya, iya. Padahal upah naik hanya 2%, 3%. Berarti kalah kan? Oh. Artinya nombok terus itu buruh. Iya, iya. Nah, inilah yang harus kita minta kepada pemerintah dan juga DPR, legislatif. Nah, disinilah kita perlunya ada partai buruh. Iya, iya. Kalau tanpa partai buruh kita tidak masuk di dalam legislatif, kita tidak bisa punya kekuatan. Dan partai buruh ini adalah salah satu kekuatan dari buruh untuk mencapai hidup layak tadi itu. Tidak bisa bertarung di parlemen lah pada intinya. Bisa bertarung. Jadi kalau nanti teman-teman partai lain seperti itu masih naikkan malu-malu, nah kita kebutuhan kita segini. Kita sudah tahu dan kita sudah ada hitungan, sudah pasti. Kita menuntut itu karena sudah ada hitungan kita dan realistis itu kehidupannya. Fakta. Memang kebutuhan buruh, kebutuhan rakyat itu seperti itu. Dari harapan ke pemerintah gimana? Harapan ke pemerintah? Harapan kita seperti itu, tapi ternyata coba kita lihat dari keputusan Menteri Tenaga Kerja. Kita minta naik seperti kemarin itu kita minta naik 8%. Ternyata hanya 3%. Jauh sekali kan? Inflasi 5%. Kan harga bahan pokok sembako naik 5%. Tapi kan gini ya Pak, di dalam ini kan sekarang ini kan di dalam sejarah ya Pak. Ini kan kita sudah ditetapkan sama presiden tuh kan, upah itu kemarin itu. Ya. Jadi ya mungkin terima kasih juga kepada presiden setidaknya gitu kan, sudah menetapkan upah standar itu di 6,5% itu. Ya. Iya gitu. Itu dalam sejarah itu. Itu kita berterima kasih kepada presiden yang sekarang. Ya, betul. Ini beliau ini kan belum ada 100 hari ya. Atas dasar desakan mungkin desakan dari Partai Buruh kan. Iya. Ya, atas kemarin itu pengajuan terhadap MK itu mungkin itu. Itu salah satunya. Jadi presiden kita Prabowo Subianto sudah sangat memperhatikan Partai Buruh, memperhatikan kehidupan buruh, memperhatikan kehidupan rakyat. Kita tahu memang sudah barangkali Bapak Presiden kita yang sekarang ini memang sangat care kepada kehidupan rakyat. Nah, itu kita terima kasih ada keputusan beliau agar menaikkan upah buruh itu 6% lebih gitu ya. Tapi ya harapannya mungkin Pak nanti ke depan ya tidak usah presiden lah menetapkan itu, karena kan kebiasaan nanti kan juga itu nggak bagus juga. Maksudnya gitu. Jangan sampai presiden lah yang mengerjakan seperti itu, karena ada menterinya. Tapi ya harapan kita mungkin ya, harapan para buruh ya semuanya dia antara dia kebutuhan hidup dan kebijakan-kebijakan itu, misalnya dia naik upah ditahanlah harga-harga gitu kan. Jadi artinya bisa kita menimbangi itu kehidupan. Itulah jadi kalau kita memperhatikan
dasar dari para menteri yang sekarang ini atau menteri-menteri kita dia dari dulu-dulu itu, mereka tidak pernah hidup dari bawah. Jadi tidak tahu sebenarnya kehidupan rakyat yang seperti apa, kebutuhan rakyat yang sebenarnya seperti apa. Terus kan gini Pak, sekarang kan kita udah kita penuntutan kemarin itu sudah berhasil lah di MK terhadap masalah keputusan nomor 168 lah, undang-undang Cipta Kerja. Nah harapan Partai Buruh ke pemerintah mendesak kira-kira bagaimana Pak? Sebenarnya undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus. Hanya ada beberapa kekurangan sesuai dengan perkembangan zaman lah kita katakan ya. Nah, perkembangan zaman ini yang sebenarnya malah direndahkan atau dikecilkan oleh pemerintah. Iya, jadi ada hal-hal yang tadinya dituntut oleh buruh dan sangat urgen untuk kebutuhan buruh, tapi malah poin ini malah yang direndahkan. Seperti kita menuntut outsourcing, jangan sampai ada outsourcing. Ini malah Undang-Undang 13 tahun 2003 outsourcing itu diatur. Sudah ada pengaturan. Yang boleh outsourcing itu A, B, C, D, gitu kan gitu. Nah, ini malah dibebaskan, di pabrik pun ada outsourcing. Dan diberikan kesempatan sama pemerintah itu, sama MK itu bahwa pemerintah harus dia membuat undang-undang baru. Itu ada pendesakan itu nggak kira-kira? Boleh saja pemerintah dan DPR mengesahkan undang-undang yang baru. Tapi jangan menggradet ke bawah lagi, mendegradasi nilai-nilai yang tercantum dalam undang-undang yang sudah ada. Harusnya meningkatkan. Jadi di sini kenapa ada JR, judicial review? Itu disebabkan oleh kurangnya sensitivitas pemerintah dan dewan legislatif maksudnya terhadap kehidupan rakyat. Ya. Undang-undang ketenagakerjaan itu dibikin dan dipelopori oleh serikat buruh, ya, dan sudah melihat kebutuhan buruh di sana, apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan, semuanya sudah tercantum di sana. Tapi kebutuhan rakyat dengan keinginan pemerintah itu sangat berbeda. Inilah yang menjadi disparitas pemikiran. Jadi ada hal-hal yang harus disinkronkan antara dewan legislatif dengan kebutuhan masyarakat. Inilah kepincangan yang terjadi. Seharusnya buruh itu tidak perlu demo, tidak perlu mengadakan tuntutan-tuntutan yang seperti itu, seperti judicial review. Kalau legislatif itu sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap kebutuhan buruh, tidak perlu lagi ada demo. Kan gitu kan? Nah, akhirnya apa? Rakyat mengatakan, buruh tukang demo, buruh tukang demo. Padahal kalau buruh tidak demo, yang ngomong ini pun hidupnya tidak akan sejahtera. Ya, semua gitu ya. Tidak semua lapisan. Mereka yang kritik ini sebenarnya yang diperjuangkan. Seharusnya mungkin ya masyarakat itu responsif. Cuma tidak merasakan. Iya, responsif terhadap partai lah harusnya, partai buruh lah. Harusnya mereka itu mendukung itu, menyadari bahwa perjuangan buruh, partai buruh selama ini atau serikat buruh, serikat pekerja yang sering demo itu adalah untuk kesejahteraan buruh, kesejahteraan rakyat. Buruh itu adalah rakyat. Rakyat itu juga buruh. Iya. Jadi tidak terbatas dengan hanya serikatnya. Serikatnya tidak terbatas. Tidak. Gitu. Serikat ini hanya organisasi yang memotori. Sebenarnya yang diperjuangkan adalah kehidupan rakyat. Secara umum. Bukan hanya yang sebut pekerja. Bukan, karena pekerja itu ada informal. Ya kan? Pekerja informal yang pedagang di jalan atau tukang ojek apa segala macam itu kan rakyat semuanya kan, kehidupan dia ya seperti itu. Nah itu
itulah yang diperjuangkan. Jadi rakyat yang seperti misalnya kita supir-supir, kadang-kadang mereka mengeluh, kenapa saya dikasih gaji begini, kenapa saya ini banyak ya. Nah, mereka tidak tahu bahwa ada serikat buruh yang transportasi, ya kan, yang memperjuangkan ini, tapi mereka tidak mau bergabung dengan ini. Padahal yang diperjuangkan adalah kehidupan mereka. Ironis Pak ya? Ironisnya seperti itu. Dan inilah yang harus kita kita berikan pemahaman sekaligus motivasi kepada kawan-kawan yang khususnya pekerja informal agar mereka mau bergabung dengan serikat buruh, serikat pekerja di tempatnya bekerja atau di wilayah mereka bekerja. Terus begini Pak, kita lanjut terhadap Partai Buruh nih yang menyoroti, kira-kira menyoroti yang pagar laut yang sekarang ini kan perjuangkan sama kawan-kawan nelayan gitu. Itu gimana gitu? Sebenarnya pagar laut itu tidak langsung berhubungan dengan kehidupan rakyat sebenarnya ya. Cuma ini kehidupan negara. Kehidupan negara. Nah, artinya daulat negara itu sepertinya sudah terdegradasi juga kan. Membiarkan hal-hal seperti ini. Dimulai dengan perampasan tanah rakyat. Setiap perampasan tanah rakyat berdemo dan viral. Akhirnya para yang kita sebut konglomerasi atau oligarki itu berpikir bagaimana untuk mencari tanah. Kan gitu. Akhirnya ada laut yang tidak ada yang bertuan, sepertinya ya? Tidak ada yang bertuan. Bisa dimainkan ini. Padahal undang-undangnya sudah jelas, itu tidak boleh. Reklamasi pun itu, yang namanya reklamasi kan itu tidak boleh. Kita sudah punya tanah laut jelas peruntukannya kan. Nah, ini negara harus menjaga ini. Tetapi negara tidak mampu menjaga ini, akhirnya kita juga ikut marah. Kenapa pemerintah lemah begini? Kenapa pemerintah hanya bisa diberikan kompensasi sekian-sekian, dibiarkan itu daulat rakyat, daulat negara itu terdegradasi. Terus di mana wibawa pemerintah? Sebenarnya kita buruh menolak itu, buruh mendemo itu untuk agar negara berdaulat. Bukan buruh di sini sebenarnya. Tapi karena kita buruh ini hidup di negara kita, di negara Republik Indonesia, kita mau pemerintah maupun legislatif itu berdaulat, menunjukkan daulat rakyat, daulat negara. Kalau kepentingan pribadi atau kepentingan buruh tidak ada di sana. Tapi kepentingan negara. Tapi nelayan kan ada di situ, Pak. Hah? Nelayan ada di laut itu kan. Betul, ada keluhan sebenarnya. Nah, itu hanya sebenarnya boleh dibilang itulah jadi senjata kita untuk mendemo pemerintah. Pemerintah yang kita demo, oligarkinya kan mau bilang apa kita karena sudah disetujui oleh pemerintah. Seperti yang saya bilang tadi, ini daulat negara, daulat pemerintah, daulat rakyat. Jadi harusnya pemerintah menjaga ini, kan gitu. Jadi yang kita demo itu pemerintah, bukan oligarkinya. Walaupun biang keladinya ini oligarki. Pada intinya mempunyai wewenang penuh seharusnya pemerintah. Karena pemerintah bisa melakukan apapun bentuknya kan gitu. Iya, dengan kekuasaan pemerintah itu mungkin melarang itu. Ya. Tidak boleh. Waktu dekat ini bagaimana kita misalkan menyikapi Partai Buruh lah, menyikapi mau melakukan tindakan kepada pemerintah, protes atau mau seperti apa gitu? Tetap kita kan sudah ajukan protes-protes walaupun tidak demo ya. Kita sudah mengajukan kebetulan kepada beberapa termasuk kepada Bapak Presiden kita sudah sampaikan itu agar daulat pemerintah, daulat rakyat, daulat negara itu ditunjukkan. Jadi ada wibawa pemerintah. Baik Pak, ini Pak terakhir Pak. Bapak tadi di daerah mana Pak?
Saya di enggak itu perwakilan dari mana? Dari Wapres dari enggak asalnya? Asal Bapak dari Exco mana? Pusat. Enggak, maksudnya Bapak asal dari daerah mana tadi? Oh, saya orang Sumatera. Oh, Sumatera. Gimana kira-kira di Sumatera Partai Buruh gimana, Pak? Kita positif nggak? Bagus. Ya, Bagus. bagus. Maju Nah, lah kebetulan kemarin ya, saya ditunjuk, diperintahkan untuk caleg dari sana juga, Dari dari sana Sumatera. juga? Walaupun saya tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta, Saya tapi tinggal orang di- Sumatera. Iya. Aslinya. Kira-kira di Sumatera berkembang lah Partai Buruh ya? Pasti Ah, sangat berkembang. Hanya memang ya seperti yang saya bilang tadi, karena baru tumbuh, ah. jadi perkembangannya masih lambat. Tapi di 2029 kita harus pasti menang. Baik, baik. Harus pasti duduk di parlemen. Nah, terakhir Pak, terakhir lagi nih ya. Tadi terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat atau kepada orang-orang Sumatera terkait masyarakat atau kepada anak-anak muda, bagaimana untuk mengajak kepada Partai Buruh, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi kita Partai Buruh itu sangat mengharapkan khususnya generasi muda, terutama yang mahasiswa-mahasiswa itu dengan pikiran yang intelektualnya harus memperhatikan kehidupan sebelah kiri, sebelah kanannya. Artinya kehidupan masyarakat. Dia juga, mahasiswa itu adalah masyarakat. Sebagai generasi muda yang potensial, yang sangat responsif sebenarnya terhadap kehidupan masyarakat, kita harapkan mereka bergabung dengan Partai Buruh. Karena Partai Buruh inilah yang sebenarnya mewakili rakyat. Jadi, kalaupun ada partai yang mengatakan partai wong cilik, partai yang mendukung rakyat atau didukung oleh rakyat, sebenarnya mereka tidak pernah bekerja untuk rakyat secara murni. Tapi yang jelas Partai Buruh berdiri oleh rakyat dan untuk rakyat. Inilah Partai Buruh. Jadi sebagai rakyat, terutama kita mau harapkan atau kita minta kepada generasi muda, mari kita berjuang bersama Partai Buruh. Mahasiswa maupun pekerja graduate, mari kita sama-sama berjuang. Graduate itu sampai sekarang ini masuk kerja bingung seperti kalian lah. Awalnya mau jadi wartawan atau mau jadi apa ini, masih bingung kan? ya kan? Masih ada kehidupan yang lebih baik nggak? Oh, masih ada kehidupan yang lebih baik nggak? Kan gitu kan? Inilah kehidupan generasi muda kan? Nah kita juga mengajak kepada kawan-kawan ini, kepada wartawan juga agar ikut dan mendukung Partai Buruh. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak wawancaranya pagi ini. Tentunya menjadi harapan kita, tentunya menjadikan harapan kita semua bagaimana negara ini kita bisa sejahtera melalui Partai Buruhnya, dan Partai Buruh bisa di depan dan bisa mewujudkan itu semua. Dan mudah-mudahan di tahun 2029 tentunya Partai Buruh menjadikan masuk ke dalam suatu parlemen dan sekaligus bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden Republik ini. Mungkin Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya. Sudah.